Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Nurofasya dengan nomor MPM 10124113. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis nilai bahasa Indonesia kelas 9A SMP Negeri 3 Saguling. Langsung saja kita akan memasuki ke latar belakang. Latar belakang dari statistika memiliki peran penting dalam membantu pengambilan keputusan, termasuk di bidang pendidikan. Analisis nilai siswa tidak hanya digunakan untuk menilai hasil belajar, tetapi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran. Melalui pendekatan statistika bisnis, data nilai dapat diolah secara sistematis untuk mengetahui pola sebaran, tingkat variasi, serta kelompok nilai yang memerlukan perhatian khusus sebagai dasar peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ada mengetahui tingkatan pencapaian nilai belajar siswa, yang kedua ada menganalisis variasi dan sebaran nilai siswa, yang terakhir ada mengidentifikasi kelompok nilai yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Lalu, masuk ke dalam objek dan data penelitian. Penelitian ini menggunakan data nilai mata pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 9A SMP Negeri 3 Saguling sebagai objek kajian. Jumlah data yang dianalisis sebanyak 32 nilai siswa yang bersifat kuantitatif. Data tersebut kemudian diolah menggunakan pendekatan statistika bisnis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pencapaian akademik siswa serta kondisi sebaran nilai siswa. Lalu ada analisis statistik deskriptif. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa berada pada angka 81,9 yang menandakan capaian pembelajaran berada pada kategori baik. Nilai median sebesar 80,5 dan modus sebesar 78 menunjukkan bahwa sebagian besar nilai siswa terkonsentrasi pada rentang yang relatif seragam. Nilai simpangan baku yang rendah mengidentifikasi variasi nilai antara siswa tidak terlalu besar, sehingga kelas dapat dikatakan memiliki tingkatan kemampuan yang mencakup homogen. Lalu, distribusi frekuensi nilai. Distribusi frekuensi nilai memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai pada rentang 80 sampai 84. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian akademik siswa cenderung mengelompok pada kategori baik. Sementara itu, jumlah siswa dengan nilai sangat tinggi dan sangat rendah relatif lebih sedikit, yang menandakan penyebaran nilai cukup merata dan tidak timpang. Lalu masuk ke dalam klasifikasi mutu nilai. Berdasarkan klasifikasi mutu nilai, mayoritas siswa berada pada kategori nilai baik atau grade B, diikuti oleh sejumlah siswa yang termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu grade A. Hanya sebagian kecil siswa yang berada pada kategori yang cukup dan tidak ditemukan siswa dengan nilai rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara umum proses pembelajaran telah berjalan dengan baik dan efektif. Lalu kita masuk ke dalam analisis Pareto. Hasil analisis Pareto menunjukkan bahwa rentang nilai 75 sampai 84 memberikan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan performa kelas. Kelompok nilai ini mencakup lebih dari 80% jumlah siswa, sehingga dapat dikatakan sebagai faktor utama yang menentukan kualitas akademik kelas. Temuan ini Lalu kita memasuki analisis Pareto. Hasil analisis Pareto menunjukkan bahwa rentang nilai 75 sampai 84 memberikan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan performa kelas. Kelompok nilai ini mencakup lebih dari 80% jumlah siswa, sehingga dapat dikatakan sebagai faktor utama menentukan kualitas akademik kelas. Temuan ini sejalan dengan prinsip Pareto yang menyatakan bahwa sebagian besar hasil dipengaruhi oleh sebagian besar faktor tertentu. Lalu kita memasuki analisis pencilan atau Z-score. Analisis pencilan menggunakan metode Z-score menunjukkan bahwa seluruh nilai siswa berada dalam
batas kewajaran. Tidak terdapat nilai yang menyimpang secara ekstrim dari rata-rata kelas. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa relatif konsisten dan tidak terdapat perbedaan kemampuan yang terlalu mencolok antar siswa. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis statistika bisnis, dapat disimpulkan bahwa performa akademik siswa kelas 9A SMP Negeri 3 Saguling berada pada kategori baik dan stabil. Nilai siswa terkonsentrasi pada rentang menengah ke atas yang dengan tingkat variasi yang rendah. Hasil analisis tidak dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pihak sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran secara lebih terarah dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.